Selamat petang pemirsa, inilah One News Sore. One News Sore kali ini akan merangkum berita mengenai menjelang laga krusial menghadapi timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo menyampaikan pesan penting kepada seluruh skuad timnas Indonesia. Dalam pertemuan tertutup di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat 6 Juni, Prabowo menekankan pentingnya semangat juang dan mental bertarung meskipun Indonesia telah memastikan lolos ke babak playoff. Informasi lainnya pemirsa, wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali digelorakan untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah gagalnya pemberantasan judi daring. Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali digelorakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah pemberantasan judi daring atau online yang tak kunjung berhasil. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik Diodatus Andreas Dedi Cahyadi alias Deddy Corbuzier telah melaporkan harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan 8 Mei 2025, harta kekayaan Deddy Corbuzier mencapai 953,02 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Secara rinci, harta Deddy Corbuzier dalam bentuk tanah dan bangunan mencapai 66,5 miliar rupiah. Terdiri dari 19 tanah dan bangunan yang berada di wilayah Tangerang dan Sumatera Utara. Selain itu, ia juga mempunyai alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar 2,1 miliar rupiah. Mobil yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier yakni merek Ford Ranger DC 321, Walltrack AT, dan Jeep Rubicon. Deddy Corbuzier juga memiliki surat berharga sebesar 386,1 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 496,1 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 21,6 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, diketahui Deddy Corbuzier mempunyai utang sebesar 19,7 miliar rupiah. Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan pada 11 Februari 2025 oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Dirinya bertugas untuk memperkuat komunikasi yang dilakukan oleh Kemhan dalam memperkuat literasi pertahanan. Timnas Indonesia akan menghadapi laga pamungkas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Panasonic Suita pada Selasa, 10 Juni 2025. Pada pertandingan sebelumnya, skuad Garuda sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cina. Sementara itu, Jepang secara mengejutkan takluk 0-1 dari Australia, meski mereka telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.
Kondisi ini membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memutuskan untuk tidak membawa sebagian besar pemain inti dalam laga internasional bulan Juni. Keputusan melakukan rotasi besar-besaran ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mencuri kemenangan. Meskipun tantangan tetap berat karena Jepang merupakan salah satu tim kuat di Asia. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan, hasil tersebut akan menjadi hadiah manis sekaligus lonjakan signifikan di peringkat FIFA. Berdasarkan data dari Football Ranking, kemenangan atas Jepang akan memberi tambahan poin sebesar 21,58, sehingga total poin Indonesia naik menjadi 1179,3. Dengan perolehan itu, posisi Indonesia diprediksi melonjak ke peringkat 110 dunia. Sebelumnya, kemenangan atas Cina telah mendongkrak posisi Indonesia ke urutan 116 FIFA. Hal ini dimungkinkan karena lawan-lawan Indonesia di putaran ketiga memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi. Jika laga kontra Jepang berakhir imbang, Indonesia tetap mendapat tambahan 9,08 poin dan total mengoleksi 1167,05 poin. Namun jika kalah, Garuda akan kehilangan 3,42 poin dan poin total turun menjadi 1154,55. Dengan kondisi ini, para pemain Indonesia tentu memiliki motivasi tinggi untuk mengincar kemenangan. Selain penting secara peringkat FIFA, laga ini juga menjadi ajang pembuktian dan evaluasi sebelum memasuki putaran keempat, di mana lawan yang akan dihadapi bakal jauh lebih tangguh. Iran menyebut telah berhasil mencuri banyak dokumen rahasia strategis milik Israel, termasuk dokumen nuklir serta proyek militer dan telah membawanya ke Teheran. Klaim ini muncul dari media pemerintah, mengutip intelijen negara Islam tersebut, meskipun waktu pasti perolehan dokumen rahasia tersebut tidak disebutkan secara rinci. Laporan itu mengindikasikan bahwa hal itu terjadi beberapa waktu lalu, tetapi dirahasiakan karena kebutuhan untuk transfer data yang aman ke Iran. Menurut laporan tersebut, seluruh kumpulan dokumen telah berhasil mencapai lokasi aman yang ditunjuk di Iran. Sementara, otoritas Iran belum mengatakan bagaimana dokumen tersebut diperoleh.
Laporan tersebut kemungkinan akan meningkatkan ketegangan yang sudah meningkat antara Teheran dan Tel Aviv. Pengungkapan ini muncul di tengah meningkatnya permusuhan selama berbulan-bulan antara kedua musuh bebuyutan tersebut. Jadi, apakah judi itu ilegal di Indonesia? Menurut saya tidak. Karena pun tidak dikriminalisasi sepanjang judi dilaksanakan dengan izin dari penguasa. Jadi, bisa nggak? Sangat bisa dan sangat mungkin. Kalau ini nggak segera dilakukan, akan makin banyak pengangguran, akan makin banyak duit kita yang lari ke luar negeri. Selama ini, kasino di Indonesia masih dianggap tabu, walaupun beberapa negara, industri kasino justru memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. Bahkan, di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, industri kasino telah berjalan dengan regulasi ketat. Wacana legalisasi kasino kembali mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Legalisasi Kasino di Indonesia, antara kepastian hukum, tantangan sosial, dan peluang ekonomi, yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum. Saat ini, perputaran uang dari judi daring yang mengalir ke luar negeri diperkirakan lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Selain itu, belasan hingga puluhan ribu warga Indonesia terpaksa bekerja di arena perjudian di luar negeri, seperti di Kamboja. Hal senada disampaikan oleh ekonom Beni Batara, yang akrab disapa Benix. Menurut Benix, jika pemerintah tidak segera melegalkan arena judi kasino, maka jumlah pengangguran akan terus bertambah dan devisa negara akan terus mengalir ke luar negeri. Benix memprediksi potensi pendapatan negara dari industri kasino bisa mencapai 200 triliun rupiah per tahun, bahkan melebihi APBD di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa negara telah membuktikan bahwa industri kasino yang dikelola dengan baik mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sangat bisa, dan ini semua kan bolanya itu cuma ada di kepala daerah masing-masing loh. Jadi kalau seandainya kepala daerah ada yang punya nyali, mereka punya keberanian buat bikin itu bisa segera jalan dan bisa segera cepat, dan itu tidak butuh investasi yang banyak. Untuk bikin satu kasino aja duitnya nggak nyampe 1 triliun. Ini kan cuma semudah bangunan hotel lama, hotel tua yang besar yang kita rubah 3-4 lantai, itu kan yang dilakukan Ali Sadikin. Mereka pakai gedung lama, gedung di Sarinah itu yang sekarang jadi mall. Jadi kalau kita bilang apakah ini sulit? Tidak. Tinggal masalah kemauan. Apakah ini dilarang? Juga tidak. KUHP lama pun bilang kalau ini bisa dipidana, iya. Kalau diselenggarakan judinya tanpa izin. Izin siapa? Izin penguasa. Jadi tinggal di sini penguasa ada nyali nggak? Khususnya ya penguasa daerah saat itu Gubernur Ali Sadikin. Jadi apakah judi itu ilegal di Indonesia? Menurut saya tidak. Karena pun tidak dikriminalisasi sepanjang judi dilaksanakan dengan izin dari penguasa. Jadi bisa nggak? Sangat bisa dan sangat mungkin. Kalau ini nggak segera dilakukan, akan makin banyak pengangguran, akan makin banyak duit kita yang lari ke luar negeri, negara bakal makin terjerumus, harus cetak duit lagi. Karena mereka judi kan menukar rupiah dengan dolar. Bahaya loh. Potensi pendapatan kalau ini dilegalisasi berapa sih? Kalau ini diselenggarakan oleh negara atau ada kepala daerah yang punya nyali buat bikin ini, minimal dapat 200 triliun setahun loh. Lu bayangin, ada daerah, di provinsi kita ngomong, Bangka Belitung, APBD-nya 3 triliun. Provinsi APBD 3 triliun, kan sedih banget. Nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu dapat ini 200 triliun, itu kan udah berapa kali lipat pertumbuhannya. Atau yang lebih kecil lagi, wali kota banyak kota-kota kabupaten, anggaran APBD mereka cuma 1 triliun. Boro-boro mau bangun jembatan, gaji PNS aja berat. Tapi 1 triliun ke 200 triliun itu naik 200 kali lipat.
penghasilan daerah itu. Ya ini harus segera kita bikin, kalau nggak makin banyak duit kita, ini bukan lagi ngomong duit 1-2 M ya, ini ngomong duit ratusan triliun yang kabur ke luar negeri karena negara gagal memiliki nyali untuk membangun usaha serupa yang ada banyak di negara-negara Arab. Teman-teman tahu Genting Highland Resort tuh untung besar dari orang Medan, untung besar dari orang Indonesia. Untungnya ratusan triliun. Apa yang dia lakukan dengan duit itu? Dia pergi ke Mesir buka cabang. Genting punya cabang di Mesir. Negara Muslim, kurang apa lagi? Militer Ukraina mengatakan pasukannya telah menembak jatuh jet tempur Su-35 Rusia di atas wilayah udara Kursk. Ini menandai perang kedua negara semakin memanas, alih-alih mereda dan berakhir dengan berdamai. Media Ukraina mengeklaim jet tempur Su-35 Moskow itu ditembak jatuh oleh jet tempur F-16 Ukraina pasokan barat. Jika terkonfirmasi, ini jadi yang pertama pesawat buatan Amerika Serikat berhasil melenyapkan pesawat Moskow di atas wilayah udara Rusia. Rusia sebenarnya telah mengusir pasukan Ukraina keluar dari wilayah Kursk pada akhir April. Beberapa bulan setelah Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan yang berani di sana pada bulan Agustus 2024. Angkatan Udara Ukraina menerbitkan rekaman udara yang menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai jet tempur yang jatuh. Tidak disebutkan secara rinci bagaimana atau di mana tepatnya pesawat tempur itu ditembak jatuh. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari klaim militer Ukraina tersebut. Klaim itu juga belum bisa diverifikasi secara independen oleh kedua pihak. Media berita lokal di wilayah Belgorod, Rusia melaporkan bahwa jet tempur tersebut jatuh di distrik Kornevsky di wilayah Kursk. Menjelang laga krusial menghadapi timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting kepada seluruh skuad timnas Indonesia. Dalam pertemuan tertutup di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat 6 Juni 2025, Prabowo menekankan pentingnya semangat juang dan mental bertaruh, meskipun Indonesia telah memastikan lolos ke babak playoff. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turut hadir dalam pertemuan itu menegaskan bahwa Prabowo ingin agar timnas tampil maksimal dalam laga terakhir fase grup melawan Jepang.
Erik mengatakan kemenangan bukan hanya soal skor, tetapi mencerminkan etos bangsa yang tidak mudah puas dan terus berjuang. Selain dorongan teknis, Prabowo juga memberikan suntikan moral agar para pemain tidak gentar menghadapi kekuatan Jepang yang dikenal sebagai raksasa Asia. Lebih lanjut, kepala negara itu mengingatkan Indonesia adalah bangsa besar. Dengan semangat tersebut, para pemain harus tampil percaya diri dan tidak takut menghadapi siapapun di lapangan hijau. Dukungan penuh dari Prabowo disambut positif oleh para pemain. Salah satunya Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menegaskan bahwa skuad kini sepenuhnya fokus pada laga terakhir fase grup. Bek andalan Indonesia ini memastikan bahwa kondisi tim tetap prima dan tidak ada kendala besar menjelang laga kontra Jepang. Ia menekankan bahwa euforia kemenangan sebelumnya telah ditinggalkan dan kini fokus penuh tertuju pada laga melawan Jepang. Pemerintah Jerman tengah menyusun rencana perluasan jaringan bunker dan tempat perlindungan sipil untuk menghadapi potensi serangan besar, khususnya dari Rusia, dalam 4 tahun ke depan. Kepala Badan Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana Federal atau BBK, Ralf Tisler, menyebut Jerman belum siap menghadapi skenario konflik berskala besar dan kini harus berpacu dengan waktu. Tisler mengungkapkan, selama bertahun-tahun, masyarakat Jerman menganggap perang sebagai ancaman yang tidak relevan. Namun, situasi geopolitik yang berubah telah menghapus anggapan tersebut. Ia mendorong upaya nasional untuk mengubah terowongan, stasiun bawah tanah, dan ruang publik bawah tanah menjadi tempat perlindungan bagi 1 juta orang. Rencana lengkapnya dijadwalkan rampung musim panas ini. Saat ini, dari sekitar 2.000 bunker peninggalan Perang Dingin, hanya 580 yang masih dapat digunakan, dengan kapasitas menampung sekitar 480.000 orang atau 0,5% dari total penduduk. Sebagian besar memerlukan renovasi besar yang memakan biaya tinggi. Sebagai perbandingan, Finlandia memiliki 50.000 ruang perlindungan yang mampu menampung 85% warganya. Tisler juga menyoroti pentingnya sistem informasi publik, peningkatan sirine peringatan, dan penguatan keamanan cyber untuk aplikasi darurat. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintahan Kanselir Friedrich Merz, termasuk pengalokasian dana dari anggaran tambahan yang disahkan parlemen Maret lalu untuk pertahanan sipil dan infrastruktur strategis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah bergabung bersama kami.
Kami, seluruh tim yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.